Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1, yang terhormat dosen pembimbing 2, dan yang terhormat dosen pemuji. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sazalin Martanami, siswa semester 8 yang akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Hore terhadap hasil belajar siswa pembelajaran PPKN kelas 5 gugus 3 SDNKW Kecamatan Pujut tahun pelajaran 2019-2020. Baik, langsung saja. Di sini ada bab 1, latar belakang, di mana pendidikan merupakan suatu proses pembimbingan, tuntunan, dan pembekalan yang diberikan pada saat ketika masih anak-anak dan setelah dewasa untuk membentuk kecakapan dan intelektual pada diri seseorang. Pendidikan sangat penting untuk manusia karena pendidikan tentunya memperkaya ilmu dan yang lebih kreatif dan inovatif sebagai dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Adapun hasil observasi di sini, bahwa hasil observasi dan wawancara saya pada tanggal 30 Juli tahun 2019 di SDN Gugus 3 Kecamatan Pujut, bahwa masih ada beberapa siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya yaitu siswa hanya menghafal konsep, siswa hanya mencatat, mendengarkan, dan melakukan kegiatan sesuai dengan perintah gurunya saja. Guru belum menggunakan model yang bervariasi. Guru juga kurang memanfaatkan media pembelajaran yang tersedia di sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan mencoba mengadakan penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Hore terhadap hasil pembelajaran PPKN kelas 5 gugus 3 SDNKW Kecamatan Pujut tahun pelajaran 2019-2020. Di sini juga ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimanakah pengaruh model Course Review Hore terhadap hasil pembelajaran PPKN kelas 5 gugus 3 SDNKW Kecamatan Pujut tahun pelajaran 2019-2020. Adapun cara pemecahan masalahnya di sini yang dilakukan oleh peneliti untuk mengatasi masalah rendahnya hasil belajar PPKN siswa kelas 5 gugus 3 SDNKW adalah dengan menerapkan model pembelajaran Course Review Hore. Tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran Course Review Hore terhadap hasil pembelajaran PPKN kelas 5 gugus 3 SDNKW Kecamatan Pujut. Manfaat penelitian di sini juga ada bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Di mana bagi siswa di sini memberikan alternatif model pembelajaran dalam menyampaikan materi PPKN, memperbaiki pembelajaran yang kurang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang seoptimal mungkin. Adapun bagi guru di sini untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi guru dalam penggunaan model pembelajaran Course Review Hore. Dan ada juga bagi sekolah di sini untuk menjadi sumbang saran bagi sekolah tentang penggunaan model pembelajaran Course Review Hore untuk proses perbaikan pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan mutu pendidikan dapat lebih meningkat. Yang terakhir di sini ada juga bagi peneliti, yaitu sebagai kajian memperdalam pengetahuan peneliti sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun di sini definisi operasional yaitu model pembelajaran Course Review Hore merupakan pembelajaran yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Hasil belajar pada penelitian ini merupakan perubahan tingkah laku peserta didik yang dapat mengubah kemampuan atau persepsi peserta didik yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami setelah dilakukan pembelajaran menggunakan model Course Review Hore. Ada bab 2 kajian pustaka, di mana yang pertama yaitu ada pengertian model mengajar. Model mengajar merupakan suatu cara yang dipergunakan oleh seorang guru dalam menyajikan kesatuan bahan pembelajaran dengan memperhatikan keseluruhan situasi belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun di sini pengertian model pembelajaran Course Review Hore merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam memecahkan masalah dan menemukan alternatif solusi dari masalah. Kemudian, memilih solusi yang tepat untuk digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. Adapun tujuan pembelajaran Course Review Hore di sini yaitu yang pertama,
membentuk kecakapan partisipasif yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Adapun yang kedua di sini, menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan demokratis. Yang ketiga di sini ada menghasilkan mahasiswa yang berpikir komprehensif, kritis, dan bertindak demokratis. Yang terakhir di sini ada membangun kultur demokratis, yaitu kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan melakukan dialog, negosiasi, kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik kemasyarakatan. Yang selanjutnya di sini ada langkah-langkah model course review Hore. Yang pertama yaitu guru mendemonstrasikan dan menyajikan materi, atau di sini yang pertama guru akan menjelaskan materi pembelajarannya. Yang selanjutnya yang kedua di sini ada guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jawab mengenai materi yang belum dipahami. Yang ketiga, seluruh peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 5-6 anak. Yang keempat, guru membagikan tugas kepada peserta didik. Yang kelima, siswa berdiskusi mengerjakan tugas dengan kelompoknya masing-masing. Yang keenam, untuk menguji pemahaman siswa, diminta untuk membuat kotak nomor 9, 6, 25 atau sesuai dengan kebutuhan siswa, dan tiap kotak diisi angka sesuai dengan selera kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya di sini ada guru membaca ulang soal dan perwakilan kelompok menuliskan jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung mendiskusikan. Kalau benar diisi tanda benar atau centang rumput, dan yang salah diisi tanda silang atau X. Selanjutnya di sini ada siswa yang sudah mendapat tanda benar vertikal, horizontal, atau diagonal harus berteriak hore atau menyanyikan yel-yel lainnya. Adapun selanjutnya di sini yaitu nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah hore yang diperoleh. Yang terakhir, guru memberikan hadiah atau reward kepada kelompok yang paling banyak jawaban benarnya. Adapun di sini kelebihan dan kelemahan model course review Hore, di mana kelebihannya itu yang pertama, pembelajaran lebih menarik. Karena dengan model pembelajaran ini, siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajarannya. Yang kedua, mendorong siswa untuk terjun ke dalam situasi pembelajaran. Siswa diajak ikut serta dalam melakukan suatu games atau simulasi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, pembelajaran yang diberikan oleh guru tidak monoton karena diselingi dengan hiburan atau games. Yang terakhir di sini ada siswa menjadi lebih semangat belajar karena suasana kelas yang menyenangkan. Kekurangan model course review Hore di sini yaitu yang pertama, siswa aktif dan siswa yang tidak aktif dalam belajar nilainya disamakan. Artinya guru hanya akan menilai kelompok yang banyak mengatakan hore. Adapun yang terakhir itu adanya peluang untuk berlaku curang. Guru tidak akan dapat mengontrol siswanya dengan baik apakah ia mencontek ataupun tidak. Adapun hasil belajar di sini, definisi belajar menurut Bloom dalam Supirjono tahun 2009 halaman 6. Hasil belajar mencakup tiga ranah yaitu yang pertama, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana di dalam faktor internal ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor psikologis dan faktor psikologis. Yang kedua, ada juga faktor internal. Di dalam faktor eksternal ada beberapa yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor lingkungan dan faktor instrumental. Macam-macam hasil belajar di sini. Yang pertama ada pemahaman konsep, yang kedua keterampilan proses, dan yang terakhir ada sikap. Ruang lingkup penelitian, di mana yang pertama jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Dalam penelitian ini yang menjadi kelas kontrol adalah kelas 5 SDN Gilik dan kelas eksperimen adalah kelas 5 SDN Pejeruk. Yang ketiga, subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SDN Pejeruk dan kelas 5 SDN Gilik tahun pelajaran 2019-2020 dengan jumlah 56 orang siswa, di mana yang terdiri dari 35 siswa SDN Pejeruk dan 21 siswa SDN Gilik. Yang terakhir di sini ada penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap, yaitu tahun pelajaran 2019-2020.
Adapun hasil penelitian relevan. Di sini yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Putri Wahyuningsih dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Huri terhadap hasil belajar fikih kelas 5 di MIS Al-Muhajirin, Pajang Bandar, Lampung. Adapun yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Vishalia Sulistianti dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Huri terhadap pencapaian kompetisi bekerja secara tim mata pelajaran pelayaran prima di SMK 2 Golden. Adapun kerangka berpikir di sini saya menggunakan bagan, di mana bagan kerangka berpikir di sini yaitu yang ada kondisi ideal di mana pemberian reward dan yel-yel dapat mendorong peserta didik untuk lebih semangat belajar, mengembangkan motivasi dan mengurangi tingkah laku yang kurang baik atau yang kurang negatif atau yang negatif. Adapun kondisi lapangan di sini siswa kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun kondisi lapangan yang selanjutnya di sini ada tingkat konsentrasi anak dalam mendengar penjelasan guru kurang. Anak cenderung bermain dalam penjelasan dan jika disuruh bertanya kebanyakan siswa diam. Adapun tindakannya di sini di mana kelas kontrol menggunakan pembelajaran yang konvensional dan kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran course review Huri dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, kondisi akhirnya di sini bahwa hasil belajar pembelajaran PPKN siswa dengan model course review Huri akan meningkat. Adapun di sini hipotesis penelitian di mana HU tidak ada pengaruh dalam model pembelajaran course review Huri terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran PPKN kelas 5 SDN Gugus 3 Pujut tahun pelajaran 2019-2020. HA ada pengaruh dalam penggunaan model pembelajaran course review Huri terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran PPKN SDN Gugus 3 tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya di sini ada bab 3 yaitu metode penelitian. Ada rancangan penelitian yang saya gunakan di sini adalah non-equivalent control group design. Di mana di sini terdapat dua kelompok. Yang pertama ada kelompok eksperimen dan yang kedua ada kelompok kontrol. Di mana penelitian ini dilakukan terhadap dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa pembelajaran course review Huri. Penelitian memberikan tes sebagai data awal untuk pretest. Di akhir penelitian, untuk mendapatkan data akhir, penelitian memberikan post-test terhadap kedua kelas, maka rancangan penelitian secara sederhana. Penelitian ini dilakukan 3 tahap, yakni ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan ada juga tahap akhir. Variabel penelitian. Variabel penelitian di sini ada 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependent atau terikat. Sugiono tahun 2016 halaman 39. Dalam penelitian yang menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran course review Huri. Selanjutnya yang kedua ada variabel terikat, variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sugiono tahun 2016 halaman 39. Variabel terikat di dalam penelitian ini adalah hasil pembelajaran PPKN kelas 5 Gugus 3 SDN Kawu Kecamatan Pujut tahun pelajaran 2019-2020. Ada waktu dan tempat penelitian, di mana waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Tempat dilaksanakan di kelas 5 Gugus 3 Kecamatan Pujut di SDN Pejeruk dan SDN Gilik. Menjadi sampel penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan sampling random sampling. Populasi dan sampel, di mana populasi penelitian objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel penelitian sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Adapun metode pengumpulan data, di sini ada teknik tes dan ada juga observasi, di mana yang pertama tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest dan post-test dalam bentuk soal pilihan ganda. Pretest dilakukan pada kedua kelas untuk mengetahui kemampuan awal siswa, sedangkan post-test diberikan setelah kedua kelas diberikan treatment atau perlakuan.
Adapun yang kedua yaitu dengan cara observasi, di mana observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlaksanaan sintaks pembelajaran menggunakan model pembelajaran Coursera Vivere. Adapun instrumen penelitian, di sini ada instrumen variabel bebas yang digunakan dalam penelitian adalah lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, instrumen variabel terikat berbentuk tes tulis, itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Alhamdulillah uji validitas di sini udah di ACC sama uji ahli saya yaitu Ibu Bu Itsna. Adapun di sini yang terakhir yaitu metode analisis data, di mana data hasil belajar ranah kognitif diuji untuk mengetahui apakah analisis data untuk mengetahui hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Beberapa uji yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada uji normalitas dan uji homogenitas data, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.